Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rasulillah. Terutama dan paling utama sekali, marilah kita diahkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa merasakan berpuasa di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan atas kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan kepada zaman yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Tidak lupa pula kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, serta kita sebagai umatnya yang senantiasa meminta pertolongan dan hidayah kepadanya. Amin, amin. Semoga kita diberikan hidayah di Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengikuti acara kita, yaitu webinar Ramadan tahun 1444 di Bespat Network. Alhamdulillahnya, pada kesempatan kali ini materi yang akan disampaikan yaitu Introduction to IPv4 yang akan disampaikan oleh rekan kita Muhammad Iya Ulumuddin. Alangkah baiknya sebelum memulai materi kita pada pagi hari ini, berkahnya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga acara kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang akan membacakan doa rekan kita yaitu Muhammad Al-Fayad. Pada Muhammad Al-Fayad, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai webinar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa haqqan bil haqqi wal hadi wal khatimi lima sabaqa wan nasiri ila siratim mustaqim. Sallallahu alaihi wasallam alihi washabihi haqqan qadarihi wa miqdarihi adi.
Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan anta taj'alahu asna idza syi'ta sahlan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Zat yang maha pengasih dan penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat mudah. Juga engkau jadikan sebuah kesulitan. Jika engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bispat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikan jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Hafiz, ya Jalil, Zat yang maha menjaga dan mulia, kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini, dan lindungilah keluarga kami dari musibah, sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Ghafar, ya Qahhar, Zat yang maha pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealafan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami. Ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Hingga ringanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami, karena hanya Engkau kepadamu lah kami akan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian doa dari kita, semoga acara webinar ini bisa diberikan kelancaran dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan kita Muhammad Al-Fayad atas doa kita bersama. Semoga doa yang sama-sama kita bacakan tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran pada acara kita pada pagi hari ini maupun acara yang akan datang. Baiklah, kita langsung saja masuk ke kegiatan utama kita pada pagi hari ini, yaitu materi yang akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Muhammad Iya Ulumuddin, selaku anak mondok Bispat Network angkatan 2022. Kepada saudara Muhammad Iya, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada host yang telah memberikan kesempatan pada saya pada pagi hari ini. Saya berterima kasih juga kepada saudara Alfayed yang telah membacakan doa pada pagi hari ini. Semoga doa dan harapan-harapan kita yang baik diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, jadi pada pagi hari ini saya akan membawakan webinar dengan judul Introduction to IPv4. Pada kali ini kita akan belajar beberapa hal yang berkaitan dengan IPv4. Nah, sebelum masuk ke materi itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya di slide selanjutnya.
Nama lengkap saya Muhammad Ihya Ulumuddin, asal dari Kendal, Jawa Tengah. Dan alamat domisili saya sekarang, alamat tinggal saya sekarang ada di Karawaci, Tangerang, Banten. Pendidikan formal saya dari SMK Rodotul Mubtadiin, Kabupaten Jepara. Nah, pendidikan non formal saya sekarang sebagai anak mondok Bespat Network angkatan tahun 2022. Berikut email di bawah ini jika ingin kontak saya. Nah, blog blog ini alamat blog ini blog site saya yang saya biasanya berbagi ilmu atau berbagi pengalaman saya di blog tersebut. Jika teman-teman ingin mengunjunginya, silahkan eh, tinggal ketik ini di Google saja, nanti ketemu. Nah, di bawah ini ada sosial media saya yaitu Instagram, Telegram, Facebook, dan juga LinkedIn. Jika ingin berkontekan dengan saya, bisa dicari username ini. Baik, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, agenda kita pada pagi hari ini itu ada 3, yaitu kita akan membahas seputar IPv4 overview, IP subnetting, subnetting FLSM, dan VLSM. Sebelumnya, apa sih IPv4 IP address itu? Nah, IP address adalah singkatan dari Internet Protocol yang fungsinya sebagai alat untuk mengidentifikasi setiap perangkat yang terhubung ke suatu jaringan agar dapat dikenali sehingga dapat terjalin sebuah koneksi. Nah, pasti teman-teman sekalian pernah kan pakai WiFi saat kalian memasukkan password WiFi ke HP kalian. Nah, pastikan ada tulisan yaitu mendapatkan IP address. Nah, hal itu berarti perangkat kalian sudah memiliki jaringan, sudah memiliki alamat, sudah memiliki identitas di suatu jaringan itu sehingga dapat berkomunikasi dan bisa mengakses internet. Nah, itu salah satu fungsi dari IP. IP yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah IPv4. Nah, IPv4 ini terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet dan per oktetnya memiliki 8 bit atau secara dengan 1 byte. Nah, teman-teman pasti ada kan yang asing dengan kata-kata tersebut. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan tahu karakteristik internet protokol. Buat kalian yang pernah belajar di bidang jaringan, pasti kalian pernah mendengar yang namanya itu OSI layer, yaitu sebuah standarisasi jaringan. Nah, IP address ini bekerja di network layer atau layer 3 di OSI layer. Dan dia akan yang kedua adalah connectionless protocol. Dia akan bekerja tanpa harus membangun koneksi terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Ini router, router 1, router 2, dan router 3. Ketika router 1 ingin mengirimkan paket ke router 3, maka IP ini akan bekerja tanpa harus berkomunikasi dulu ke router 3, tanpa harus mengkonfirmasi dulu. Nah, jadi si IP ini akan diteruskan oleh perangkat router ke alamat router lainnya. Ketika alamat IP itu benar, maka paket itu yang akan dikirimkan akan sampai. Nah, kalau IP-nya itu salah, maka IP-nya nggak akan sampai.
Alamat yang ketiga adalah best effort delivery. Dia akan melakukan usaha yang terbaik sampai atau tidak sampai sebuah paket itu bukan ranah dari internet protokol tersebut. Nah, yang saya bilang tadi, sampai atau tidak sampainya, ketika IP-nya benar, pasti paket itu akan sampai. Tapi kalau paket itu salah, IP address itu salah, maka paket tersebut tidak akan sampai. Jadi apa IP itu melakukan usaha yang terbaik gitu. Nah, selanjutnya IP version. Mungkin kita akan membahas IPv4 pada pagi hari ini, tapi kita harus tahu nih IP itu versinya ada apa aja. Nah, versi IP itu ada dua sekarang. IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, ada nggak sih pertanyaan dari benak kalian? Kenapa nggak ada IP 123 atau kenapa nggak ada IP versi 5? Kenapa langsung 4 dan 6? Nah, itu ada sejarahnya. Jadi IP 123 itu sebenarnya ada dan IP versi 5 itu sebenarnya ada. Cuman pada tahap pengembangan itu dan pada tahap penelitian itu sejarahnya gagal. Makanya jadi ketika gagal itu dia berganti versi selanjutnya sampai versi itu berhasil. Makanya dari IPv4, nah IPv5 itu sudah pernah dijadikan penelitian tapi gagal. Nah, berhasil pada IP versi 6, maka diberi nama IP versi 6. Langsung loncat gitu. Nah, IPv5 itu di sini sudah kita pernah dijadikan penelitian tapi gagal. Perbedaan hasil pada IPv6, maka diberi nama IPv4. IPv4 deployed atau ditemukan pada tahun 1981. Sedangkan IPv6 itu lebih baru, yaitu 1999. Di negara-negara besar lainnya sudah banyak yang menetapkan IP versi 6 karena IP versi 6 itu lebih aman lah istilahnya. Di Indonesia pun sebenarnya juga sudah ada, cuman belum terlalu di skala yang besar, masih sebagian kecil. Nah, size-nya itu adalah 32 bit number. Kalau IPv6 lebih besar lagi, yaitu 128 bit. Mungkin kalian pernah melihat susunan alamat ini, yaitu 192.168.10.10. Nah, ini adalah contoh dari alamat IPv4. Nah, IPv dan ini di sebelahnya adalah contoh dari alamat IPv6. IPv4 tadi kan ada 32 bit ya. Ada 32 bit. Ada 32 bit number. Maka ada berapa sih IPv4 itu jumlah totalnya? Nah, dikalikan aja. Dipangkatin 2 pangkat 32. Jadi IPv4 itu jumlah IP totalnya ada 4 miliar. Ada 4 miliar lebih. Nah, IPv4 itu sekarang udah mau habis. Makanya digantikan IPv6. Nah, coba kalian lihat di sini 2 pangkat 128 yaitu adalah 340 triliun sekian. Jumlahnya itu hampir sama kayak butiran pasir di bumi. Jadi dengan IPv6 ini kita tidak akan kehabisan IP lagi gitu. Nah, coba bayangkan dengan IP sebanyak ini kita bisa pakai untuk beberapa tahun ya. Baik teman-teman, kita lanjut lagi. IP address. Nah, IP address itu secara unik mengidentifikasi setiap perangkat di sebuah IP. Nah, setiap host, setiap komputer kita itu memiliki address yang unik. Misalnya gini. Jadi IP ini ada bagian network address-nya, ada bagian host address-nya gitu. Network address digunakan
untuk alamat jaringan. Nah, host address ini digunakan untuk perangkat laptop kita, PC kita, HP kita, atau perangkat-perangkat eh, perangkat-perangkat pintar kita lainnya. Nah, selanjutnya binary to decimal conversion. Nah, tadi kan kita kan udah mendengar ya istilah bit, byte, biner. Apa sih itu sebenarnya? Nah, buat kalian yang belum tahu, bit adalah nama dari sebuah angka biner. Jadi, sebuah komputer itu tidak seperti manusia pada umumnya. Jika manusia berkomunikasi dengan bahasa, maka eh, si komputer ini bekerja dengan bit atau nomor-nomor tersebut. Nah, eh, biner ini dibilang sebagai bisa dikatakan sebagai bahasa komputer. Nah, biner ini cuma ada dua, 0 dan 1. Nah, 0 dan 1 ini disebut bit. Terus gimana sih caranya kita sebelum kita masuk ke pengalamatan IP-nya, kita harus tahu bit itu apa, bagaimana mengkonversikan bit itu, cara ngitung bit. Nah, kita harus tahu. Nah, di sini kita bakal eh, mencoba mengkonversikan biner ke desimal. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bit. Di sini ada 8 bit. Sama dengan 192. Kenapa 1100000 ini nilainya adalah 192? Kenapa 11000 sekian ini biner ini atau bit ini kalau didesimalkan adalah sampai 192? Nah, di sini kita ngitung. Kan tadi kita udah tahu bahwa di angka biner di bit itu cuma ada 1 dan 0 dan ada 1 dan 0. 1 artinya dihitung, 0 artinya tidak dihitung. Nah, kita bisa tahu urutannya lewat ini, lewat gambar ini. Urutan pertama 128, urutan kedua 64, urutan ketiga 32, urutan keenam urutan keempat 16, urutan kelima maaf. Urutan kelima ke 8, intinya 128 dibagi 2 aja. Nah, dua angka 1 di depan ini itu dihitung. Jadi 128 tambah 64 totalnya 192. Kenapa? Karena yang 0 yang ini tidak dihitung. Yang dihitung cuma angka 1 di sini, yaitu 128 dan 64. Nah, begitu dan seterusnya. Kita coba lagi, yaitu angka ini 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, angka satunya ini, yang ini berada di urutan paling pertama, yaitu 128. Ditambah angka 1 yang berikutnya adalah di urutan nomor 3, berarti 32. Nah, angka 1 yang ketiganya berada di urutan keempat, jadi 16. Nah, 128 ditambah 32 ditambah 16 sama dengan berapa ya? 176. Nah, berikut. Ini adalah contoh kedua dari penghitungan konversi biner ke desimal. Nah, kalau tadi kita udah mengkonversi biner ke desimal, sekarang kita akan mengkonversi desimal ke biner. Di sini ada rulesnya itu bilangan dibagi 2, ketika hasil ganjil ditulis 1, kalau genap ditulis dengan 0. Jadi contohnya ini ya, 226
itu binernya tuh berapa gitu. Di angka biner tuh berapa desimal 266 itu. Nah, 266 dibagi 2 itu kan hasilnya akan apa? Akan genap ya. Jadi kita tulis 0 di sini. Kita tulis 0 di sini. Terus 133 dibagi 2. Nggak bisa dong, karena ini ganjil. Nah, akan kita jadikan 66, tapi satunya itu disimpan di sini. Jadi itu. Nah, dibagi dua, dan seterusnya. Intinya, ketika dibagi 2 itu bisa, maka ditulis 0. Ketika nggak bisa, maka ditulis dengan angka 1. Nah, setelah semuanya dibagi sampai ke angka 1 atau angka terakhir ini, maka dihitung dari bawah. Nah, hasilnya 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, coba kita hitung ya. Tadi kita udah tahu urutannya yaitu 128 ke 32, ke 64, ke 32, ke 16, ke 8, ke 4, 2, dan 1. Nah, angka 1 pertama ini berada di urutan paling pertama. Jadi 128. Ditambah angka 1 yang kedua itu berada di urutan ke-6. Jadi 4 ini. Ya, selanjutnya ditambah lagi dan seterusnya nanti akan jadi 266. Selanjutnya IP address itu ada 32 binary number. Nah, kalau kita tadi udah tahu 32 bit itu dibagi menjadi 4. Nah, per oktetnya itu adalah 8 bit atau 1 byte. Nah, kita akan tahu oktet itu apa. Tuh, contohnya di sini. 172 172.16.128.17. Nah, totalnya di sini adalah 32 bit. Nah, 32 bit ini terbagi menjadi 4 oktet. Nah, oktet ini dipisahkan dari titik-titik ini. Nah, jadi 172 ini ada 8 bit. 16 ini ada 8 bit, 128 ini ada 8 bit, dan 17 ini ada 8 bit. Nah, oktet itu maksudnya itu per bilangan yang dipisahkan 0. Nah, jadi 32 bit dibagi 4 yaitu 8. Jadi, satu oktet ini ada 8 bit. Nah, sudah. Nah, dan in decimal itu. Nah, ini adalah contoh dari bilangan biner yang didesimalkan jadi IP address. The address can be written in dotted decimal notation. Nah, selanjutnya, setiap kelas memiliki karakteristik yang berbeda. Bahasa biner, depan dan jumlah biner setiap kelas itu berbeda dengan berikut ada gambar contoh untuk range IP per kelasnya. Jadi, network hostnya
N ini adalah network host, network bit. Nah, H ini adalah bit dari host bit ya. Kita bilangnya host bit gitu. Nah, kelas A itu eh, host bitnya ada tiga, tiga oktet, yaitu ada berapa ya? Ada 24. Ada 24 host bit. Nah, network bitnya ini ada satu, yaitu 8. Jadi 8 kali 3 itu adalah 24. Nah, kita bisa tahu berapa sih jumlah IP yang ada di kelas A itu, yaitu dengan 2 dipangkatkan 24. Totalnya yaitu ada 16.777.214. Nah, angka ini adalah total IP address di kelas A. Nah, di kelas B ini memiliki 2 network bit dan 2 host bit. Gimana kita tahu total total IP address di kelas B ini, yaitu 2 host bit ini adalah 16 karena ini 8, ini 8. 2 pangkat 16 sama dengan 65.534. Ini adalah jumlah dari IP address di kelas B. Nah, di kelas C ini hanya memiliki satu host bit. Hanya memiliki satu host bit dan memiliki 3 network bit. Nah, karena ini cuma satu host bit, maka ini hanya ada 8 bit. Terus kita harus tahu nih, totalnya itu berapa? Total IP yang ada di kelas C, yaitu 2 pangkat 8 sama dengan 254. Nah, ini adalah IP address per jaringan di per kelas sebuah IP. Kadang IP yang paling banyak digunakan itu adalah IP kelas C karena dia hanya memiliki sedikit. Tidak mungkin kan dalam satu perusahaan memiliki 16 juta komputer atau 65.000 komputer, itu kan terlalu banyak itu. Nah, seperti itu. Nah, ini ada range IP address. Penulisan atau bagaimana kita menuliskan IP address 192 1.000 sampai 126.255.255.255 dengan subnet mask ini milik kelas A, dan ini milik kelas B, ini milik kelas C. Nah, ini adalah range untuk IP public. Nah, reserved IP address. Jadi dalam satu jaringan, di satu kumpulan IP jaringan itu ada 2 IP yang tidak bisa dipakai. Adalah network address dan broadcast address. Misalnya, gini, 192.168.10.24. Nah, alamat ini sudah ada yang memiliki, yaitu alamat network. Nah, karena IP kelas C ini memiliki 254, maka IP terakhirnya itu tidak boleh dipakai karena sudah milik broadcast address. Jadi ada 2 IP address yang tidak boleh dipakai, yaitu network address dan broadcast address. Nanti di slide selanjutnya kita bakal tahu dan kita bakal ngitung dari network address dan broadcast address itu. IP subnetting.
Selanjutnya, subnet mask adalah angka 32 bit yang dibuat dengan menyetel bit ke semua host 0 dan menyetel bit jaringan semua 1. Nah, jadi maksudnya itu fungsi subnet mask adalah untuk membedakan bagian host dan network. Makanya ini host bitnya itu dijadikan 0 dan bit jaringannya itu di-setel ke semua ke 1. Nah, kelas A 255.255.000 dengan penulisan bisa dipakai /8 ini. Ini angka 1 ini adalah network bit. Nah, angka ini adalah host bit. Menyetel bit host ke 0 dan menyetel bit jaringan ke semua 1. Jadi perlu diingat angka 11 ini adalah network atau network bit di subnet mask. Dan angka 00 ini adalah host bit di subnet mask. Nah, saya ulangi, fungsi subnet mask adalah untuk membedakan host dan network dan membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menempatkan satu host apakah berada dalam satu jaringan apa tidak. Jadi dengan subnet mask ini kita bisa tahu IP sekian dan sekian itu satu jaringan apa enggak. Nah, dengan subnet mask ini kita bisa memecah jaringan untuk lebih kecil lagi. Misalnya IP kelas C ini memiliki 254 IP yang bisa dipakai. Dengan 254 IP, mungkin nggak sih kalau satu ruangan itu ada 254 PC? Eh, Hal tersebut mungkin hampir tidak mungkin ya kalau satu ruangan 254 PC. Nah, dengan subnet mask ini kita bisa memecah-mecahkan sehingga 254 ini bisa dibagi dengan sama rata. Jadi tidak ada IP terbuang. Seperti itu. Nah, kita akan lanjut untuk eh, slide selanjutnya. Public IP address. Public IP address ini jadi IPv4 itu ada dua tipe. Tipe yang pertama itu adalah public IP address, tipe yang kedua adalah private IP address. Public IP address adalah IP yang digunakan di internet. Jadi di internet ini kita ketika kita berkomunikasi di internet itu memakai public IP address. Nah, ini range-nya. Kita tidak bisa menggunakan private IP address untuk untuk berkomunikasi ke internet gitu. Nah, public IP address ini bisa kita dapatkan melalui internet service provider. Nah, buat kalian yang nggak tahu, internet service provider itu adalah sebuah perusahaan yang menyediakan jasa layanan internet. Contohnya seperti Telkomsel, IndiHome, iConnect, dan lain sebagainya. Intinya yang menyediakan jasa internet itu namanya ISP. Nah, satu public IP address bisa mewakilkan beberapa private IP address. Contohnya saat kita WiFi di rumah, nah IP handphone kita ini pakai IP private. Nah, IP private ini kan nggak bisa nih berkomunikasi ke internet. Maka IP private ini akan ditranslasikan oleh router yang disediakan oleh ISP itu namanya Network Address Translation, yaitu merubah alamat IP private menjadi alamat IP publik. Nah, itu tugas router yang disediakan oleh ISP. Nah, yang kedua private IP address yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, berikut adalah range IP private address di per kelasnya.
Jadi kelas A itu sekian sampai sekian, kelas B dari segini sampai segini, kelas C dari sini sampai segini. Nah, jadi tuh mekanisme IP address itu bekerja di internet itu seperti itu. Jadi IP public itu bisa mewakilkan beberapa beberapa atau bahkan banyak IP private ke internet gitu. Oke, lanjut. Nah, IP address assignment atau eh, pengalamatan IP address itu ada dua cara. Yang pertama itu adalah manual. Nah, manual ini kita memasukkan IP address tersendiri. Jadi kita ngitung sendiri, kita masukin sendiri gitu. Nah, yang kedua itu adalah DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu menggunakan protokol DHCP untuk mengisi IP address. Nah, DHCP ini biasanya kita temukan pada WiFi. Nah, pas kalian connect ke WiFi itu kan ada tulisan mendapatkan IP address. Nah, itu tuh IP address-nya yang ngisi adalah protokol ini yang ngisi. Jadi kalian tidak perlu ribet-ribet untuk mengisi IP address. Bayangkan gini, di satu ruangan itu ada 50 orang. Ada 50 PC lah ya. PC yang akan dipakai orang. Teknisi jaringan pastikan kalau masukin alamat secara manual satu-satu, pastikan akan menguras waktu, menguras tenaga dan lain-lain. Nah, dengan DHCP ini mempersimpel kita bisa mendapatkan IP secara otomatis. Nah, mekanismenya itu seperti ini. Si klien atau kita si klien ini menggunakan HP ini mengirim pesan broadcast agar menemukan DHCP server. Jadi pesan broadcast ini kita kita mengirim ke semua jaringan yang ada di situ untuk menemukan ada nggak sih DHCP server. Nah, kalau ada, DHCP server akan membalas pengirim ketika ada IP address yang belum dipakai. Kalau udah ini minta ke sini, ini nyari nih, ada nggak sih IP yang belum kepakai gitu. Nah, kalau ada, maka DHCP server ini akan menawarkan yang kedua adalah DHCP over. Segmen kedua yaitu DHCP over, yaitu DHCP server akan menawarkan IP kepada si kita ini, si host ini yang meminta IP. Nah, yang ketiga, setelah PC menerima pesan, PC akan menjawab lagi dengan meminta IP kepada DHCP server menggunakan pesan broadcast. Oh, saya mau nih IP-nya. Nah, nanti di perangkat kita ini akan merequest lagi IP-nya untuk DHCP server untuk ngasih ke kita. Jadi setelah kita nyari tahu, kita akan ditawarkan kepada DHCP server. Setelah itu kita meminta IP-nya ke DHCP server. Nah, step terakhir yaitu DHCP server mengirimkan pesan pengakuan atau istilahnya tanda terima kalau PC ini sudah dikirimkan IP address. Nah, begitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke FLSM subnetting. Jadi yang pertama, subnetting adalah strategi yang digunakan untuk mempartisi satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu subjaringan logis yang lebih kecil lagi atau namanya subnet. Nah, proses subnetting memungkinkan administrator untuk membagi nomor jaringan kelas A, B, C menjadi bagian yang lebih kecil-kecil lagi. Nah, dan subnetting ini ada dua metode, yaitu FLSM
fixed length subnet mask atau subnet mask ini udah fix, udah ditentukan dan nggak boleh diganti-ganti. Dan yang kedua adalah VLSM atau variable length subnet mask, yaitu nanti ada subnet mask yang diubah itu. Nah, semakin banyak host bit, maka semakin banyak host yang tersedia. Saat kita bekerja, tidak mungkin IP berjumlah 16 juta itu dipakai semua. Nah, karena itu, jaringan yang lebih kecil itu lebih mudah dikelola. Dan lalu lintas keseluruhannya kan berkurang. Dan yang ketiga, Anda dapat lebih mudah menerapkan kebijakan pada jaringan atau lebih gampang lah ngamanin jaringannya gitu. Dengan subnet atau skala jaringan yang lebih kecil. Nah, ini adalah contoh subnetting. Contoh subnetting ini adalah membagi sebuah jaringan menjadi banyak subnet dengan cara meminjam host bit dijadikan network bit yang disebut subnet bit. Nah, kalau mungkin kurang jelas atau kurang paham maksudnya itu apa sih? Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Contoh ini. Di switch di ini ada beberapa jaringan. Coba kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6 jaringan. Atau kita akan memerlukan 6 subnet lah ya. Karena satu subnet itu satu jaringan. Nah, kita memiliki IP nih. 192.168.10.0/24, yaitu ketika kita memiliki /24 berarti kita memiliki 254 host yang bisa dipakai, sedangkan kita hanya membutuhkan 10, 20, 30, 36 host saja. Jadi kalau pakai ini kan nanti akan banyak IP-IP yang tersisa kan. Nah, IP-IP yang tersisa ini bisa menghambat traffic jaringan juga. Nah, makanya kita adakan namanya itu subnetting supaya IP ini bisa dipecah-pecah ke lebih kecil lagi supaya lebih kompleks lagi. Nah, caranya itu step pertama, jaringan kita 192.168.10.0/24 dibagi 6 subnet. 2 pangkat N kurang 2 atau kebutuhan subnet bit. Jadinya 2 pangkat N kurang 2 sama dengan 6. N itu sama dengan 3. Kenapa? Maksudnya tuh gini. 2 pangkat N kurang berapa yang lebih besar daripada kebutuhan subnet. Jadi misalnya kita kan bakal butuh 6 subnet. 2 pangkat berapa dikurang 2 itu lebih gede daripada 6. Yang nggak kegedean juga, yang mendekati lah ya. Jadi N itu sama dengan 3. Karena apa? 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 6. Nah, maka 3 ini akan kita gunakan. 3 ini akan kita gunakan sebagai langkah subnetting selanjutnya. Nah, saya ulang lagi. Jadi yang pertama, satu jaringan ini, satu subnet ini dibagi kebutuhan subnetnya. Rumusnya 2 dipangkat berapa? Kalau dikurang 2, itu lebih besar dan mendekati kebutuhan subnet. Berapa? Kebutuhan subnet kita kan 6. 2 pangkat berapa yang lebih gede dari 6 tapi mendekati 6, nggak terlalu kegedean juga, yaitu 8. Nah, 3 subnet mas yang tiga itu tadi
angka 3 yang udah kita hitung tadi itu ditambahkan untuk slice kita ya. Jadi gini. Kita kan tadi pakai slice 24. Nah, slice 24 ini 255 sama dengan 255.255.255.0 slash 24. Nah, slash 24 ini ditambah 3. Kenapa sih? Jadi gini. Kenapa sih kok bisa slash 24 itu tadi 255. Karena 24 ini adalah bit. Jadi bit tadi ini contohnya ini ya. Jadi slash 24 itu bitnya adalah 1111. Nah, slash 24 ini adalah maksud dari 24 ini adalah bitnya itu adalah ada 24. Bitnya ada 24. Nah, setiap bit ini kan ada satu semua nih. Satu kan dihitung semua. Jadinya 255. Titik 255. Karena ini 0 semua, maka ini nggak dihitung. Maksudnya tuh gitu. Slash 24 itu adalah penulisan yang lebih sederhana dari 255. Nah, untuk menyederhanakan lagi biner-biner tersebut. Nah, oke. Subnet mask yang baru, network bit yang ada ditambah n. N-nya tadi adalah 3. Jadi 24 ditambah 3 adalah 27. Jadi yang tadinya slash 24 itu angka 24-nya itu ditambah 3 yaitu slash 27. Nah, slash 27 itu ada berapa bit? Slash 27 itu subnetnya berapa sih? Itu. Nah, slash 27 ini ada 8883. Nah, di oktet terakhir ini ada 3 bit. Nah, 3 bit ini adalah 224. Jadinya slash 27 itu 255, 255, 255, dan 224. Nah, gitu. Yang step ketiga, network bit terakhir ada di oktet berapa? Nah, kita lihat tadi. Network bit terakhir, tadi kan kita udah tahu teorinya, yaitu merubah semua network bit ke bit 1 dan host bit itu ke 0. Nah, jadi angka 1 di subnet ini adalah network bit. Jadi step ketiga, kita harus tahu network bit terakhir ada di oktet berapa. Nah, oktet ini kan tadi yang titik yang memisahkan. Nah, jadi bit terakhir ini ada di oktet keempat. Jadi oktet keempat ini untuk menghitung interval antar subnet. Oke. Untuk menghitung interval antar subnet. Karena slash 24 tadi itu slash 24 tadi itu memiliki total 256 IP. Nah, itu dikurangi 224. Kenapa 224?
karena yang tadi, angka 3 tadi menjadi bit di oktet terakhir. Totalnya adalah 128 ditambah 64 ditambah 32, totalnya 224. Jadi 256 dikurangi 224 sama dengan 32. Nah, ini 32 ini ada di oktet ketiga. Atau 2 pangkat host bit di oktet tersebut. Misalnya 2 pangkat 5. Nah, host bitnya ini kan ada cara jadi itu maksudnya itu eh, step ketiga ini kita tuh harus tahu slash 27 itu ada slash 27 itu ada berapa IP gitu. Slash 27 itu ada berapa IP yang bisa dipakai. Nah, caranya ada dua. Yang satu itu total slash 24 dikurangi 224 sama dengan 32. Yang kedua, 2 dipangkat host bit. Nah, host bit yang mana? Host bit itu yang 0. Nolnya ada 5, berarti 2 pangkat 5 sama dengan 32 atau oktet ketiga gitu. Jadi step keempat yaitu kita tahu hasilnya 192.168.0.10.0 itu adalah jaringan pertama yang bisa dipakai sampai 192.168.10.31. Jadi tadi kan kita ngitung ya, slash 27 itu ada 32 IP. Nah, kenapa kok sampai 31? Karena ngitungnya dari 0. Nah, 0 ini adalah IP pertama. Jadi ngitungnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai 31. Angka 31 itu dalam IP tersebut adalah berada di urutan 32. Tetapi ini adalah yang saya bulatin ini adalah range jaringan. Kita kan tadi udah tahu ada 2 IP reservasi, yaitu network address dan broadcast address yang tidak boleh dipakai. Nah, jadi di dalam range ini broadcast address itu bisa kita katakan sebagai alamat terakhir di sebuah jaringan subnet gitu. Jadi jaringan pertama ini eh, 10.0 ini adalah network bit, network ID lah ya. Nah, 10.31 ini adalah broadcast ID. Jadi alamat IP ini tidak boleh dipakai. Maka berapa alamat IP yang bisa kita pakai di range ini? Di range ini berapa sih alamat IP yang bisa dipakai? Yaitu antara 10.1 sampai 10.1 sampai 10.30. Karena 0 dan 31 itu adalah IP reservasi, tidak boleh dipakai gitu. Dan seterusnya. Nah, ini 10.32 adalah network ID, 10.63 adalah broadcast ID. Maka mana yang bisa dipakai adalah mana yang bisa dipakai adalah IP di antara kedua range ini. Contohnya lagi, berarti di network kedua ini IP yang bisa dipakai 10.33 sampai 10.62. Nah, karena 63 dan 32 tidak bisa dipakai karena sudah ada yang punya gitu atau IP reservasi. Nah, kalian bisa lihat dulu teman-teman, bisa memahami dulu. Nanti akan saya ulangi lagi.
Jadi ini adalah result atau hasilnya teman-teman. Nah, pada akhirnya 6 jaringan dari slice 24 ini kita pecah, kita subnetting jadi slice 27. Nah, jadi slice 27 ini adalah subnet mask yang akan kita pakai di setiap jaringan. Karena kita sudah memecah dari 254 jadi 32. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi yang sebelah sini akan memakai range 10.32. Nah, yang sebelah sini akan memakai 10.0, yang sebelah ini akan memakai 10.96 dan seterusnya. Nah, mungkin saya agak kecepatan ya. Jadi saya akan mengulangi lagi dari subnetting FLSM ini. Nah, coba saya ulang. Alamat ini 192.168.10.0/24 atau dengan subnetting 255.255.255.0 memiliki host 254 yang bisa dipakai. Sedangkan kita hanya membutuhkan sekian-sekian host, tidak sampai 200. Jadi kalau kita buat new network kan pasti bakal banyak IP yang kesisa atau IP yang kebuang. Maka dari itu kita akan memecah lagi. IP-IP tersebut. Nah, caranya step pertama IP tadi atau IP network tadi itu dibagi dengan 6 subnet. 2 × n kurang 2 lebih gede daripada kebutuhan subnet. Nah, kebutuhan subnet kita berapa tadi? Kebutuhan subnet kita tadi adalah 6. 2 pangkat berapa dikurang 2 mendekati 6 atau mungkin pas gitu. Jawabannya adalah 3. Kenapa 3? Karena 2 dipangkat 3 sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 6. Nah, ini pas ini. Jadi kita akan menggunakan angka 3 untuk proses subnetting selanjutnya. Setelah kita bisa membagi IP ini, selanjutnya kita akan menambahkan angka n tadi karena subnetting itu meminjam host bit menjadi network bit. Nah, jadi network bitnya itu ditambahin 3. Network bitnya itu ditambahin 3. Jadi 24 tambah 3 sama dengan slash 27. Nah, maksudnya adalah ada 27 bit ada 27 network bit di sini. Nah, network bit di sini subnet masknya secara desimal adalah sekian 255, 255, 255, 224. Nah, yang bisa kita sederhanakan dengan slash 27. Kenapa slash 27? Karena bitnya ada 27. Nah, kita menggunakan metode seperti ini agar lebih mudah aja menyebutnya gitu. Setelah kita menambahkan angka n tadi ke host bit yang tadinya 255 255 2550 jadi 224 karena apa?
karena ketambahan tiga network bit di depan yang totalnya 224. Nah, network bit terakhir ada di oktet berapa? Nah, network bit terakhir itu ada di oktet 3. Selanjutnya, apa yang harus kita ketahui setelah kita tahu nih bakal pakai subnet mana? Bakal pakai subnet /27. Misal, ini mohon maaf ini salah, ini harusnya 27. eh ini harusnya ada. Nah, 256 kurangi 224. Karena apa? 256 ini adalah IP yang bisa IP dari 2/24. Nah, dikurangi bit yang tadi dikurangi 224 jadinya 32. Jadi di /27 ini ada 32 IP yang bisa dipakai. Nah, setelah itu kan ini ada dua cara, yang ini cara pertama, yang ini cara kedua. Nah, cara kedua ini lebih gampang teman-teman. Kita kan tahu yang satu ini adalah network bit ya. Nah, kita bisa memangkatkan angka 2 di pangkat 5. Kenapa 5? Karena 5 ini adalah total host bit yang masih tersisa di /27. Seperti itu. Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, hasilnya sama. Jadi /27 ini memiliki 32 IP yang bisa dipakai. Nah, setelah itu kita tinggal mengurutkan aja IP dari 192.168.10.0 sampai 10.31 gitu. Jadi dari 0 tadi kan ada IP 32 ya, ada 32 IP. Nah, kita ngitungnya dari 0. Maka satu jaringan ini akan selesai di 31. Nah, di 32 ini adalah jaringan baru sampai 63. Nah, sampai 63 selesai, itu 64 itu jaringan baru lagi. Nah, setiap range ini akan dipakai di jaringan-jaringan ini. Jadi ini adalah hasilnya dari metode subnetting FLSM. Nah, berikut. Jadi paham ya teman-teman? Maksudnya itu gimana? Jadi jaringan ini akan pakai range IP ini berjumlah 32 host gitu. Jadi tidak akan banyak host yang tersisa. Coba kalau kita pakai /24. Nah, maka yang tersisa adalah 240. Nah, sekarang yang tersisa mungkin ada sekitar 20. Itu kan akan sangat mengurangi trafik. Coba aja kalau kita pakai /24 mungkin kan akan ada banyak sekali IP yang akan tersisa sampai 240 sekian gitu. Padahal kita cuma membutuhkan 10 IP saja. Nah, selanjutnya kita ke VLSM subnetting. Jadi apa sih VLSM subnetting? VLSM itu adalah virtual length subnet mask atau membagi subjaringan subnet sesuai dengan hostnya. Nah, kalau tadi kan eh, kalau tadi kan subnetting ya. Jadi kalau VLSM ini ibaratnya subnetting mengsubnet sebuah subnet gitu. Tadi kan di suatu jaringan, di suatu topologi itu memiliki slice yang sama karena FLSM fixed length subnet mask. Jadi satu topologi itu subnet masknya nggak boleh berbeda. Nah, beda di virtual length subnet mask ini. Nah, kita akan menggunakan topologi tadi, tetapi kita akan menggunakan subnet mask yang berbeda gitu. Jadi kita lebih mensimpelkan lagi. Kalau tadi kan sudah simple.
Nah, kita akan mensimpelkan lagi, kita akan lebih mengecilkan lagi range area tersebut. Gitu. Nah, contohnya adalah, contohnya ini aja. Di router dan router ini akan membangun satu jaringan. Nah, di sini akan ada 28 host yang dibutuhkan, 60 host yang dibutuhkan, dan 12 host yang dibutuhkan. Jadi ada 4 jaringan. Kita memiliki IP yang sama seperti tadi. 192.168.10.0/24. Nah, jadi di kesimpulan ini kita akan membutuhkan 4 kita akan mengsubnet VLSM dari ini, dari slash 24 ini. Langkah pertama yaitu dua berapa ini? Dua host dikurang 2 lebih host itu adalah host bit ya. Bentar. Cari ini kenapa? Hilang. Hah? Nah, langkah pertama ini adalah 2H dikurang 2 atau kebutuhan host bit. Seriusnya hilang tadi. H itu adalah host bit. Nah, 2H dikurang 2 yang lebih besar dari 2 pangkat berapa dikurang 2 yang lebih besar dari 60. Nah, kalau tadi kan kita ngitungnya 2 pangkat berapa dikurang 2 yang lebih besar, yang lebih mendekati subnet yang kita butuhkan. Nah, sekarang 2 di pangkat berapa dikurang 2 yang mendekati host yang kita butuhkan. Kita kan membutuhkan IP sebanyak 60 ya, 60 host. 60 host. Jadi berapa? Nah, kita pakai 6, sudah saya hitung. Jadi 2 pangkat 6 dikurang 2 itu adalah host yang bisa kita pakai. Host atau host bit yang bisa kita pakai. Langkah kedua, total IP address dikurang H. Jadi 32 bit 32 bit dikurang 6 sama dengan 25. Tadi kan IPv4 ada 32 bit. Nah, total host bit tadi itu adalah 6 gini. 2 pangkat 6 ada 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. 64 dikurang 2 sama dengan 62. Jadi 62 ini yang paling mendekati angka 60 atau host yang kita butuhkan saat ini. Nah, ini adalah angka yang paling mepet. Nah, langkah kedua, kita kan udah tahu nih hanya berapa atau host bit yang kita butuhkan berapa. Nah,
32 bit ini dikurangi 6 sama dengan 25. Nah, jadi 32. Ini sama dengan 26 ya guys. 32 kurangi 6 sama dengan 26. Jadi kita akan menggunakan slash 26. Yaitu 8882 sama dengan 255, 255, 255, 192. Nah, langkah ketiga, network bit terakhir ada di oktet 4. 882 network bit terakhir sama dengan 255, 255, 255, 192. Kita bisa pakai network bit terakhir ada di oktet 4. Ada 6, 882. Kita bisa pakatkan aja 2 sama dengan 255, 255, 255, 192. Jadi kita bisa pakai network bit terakhir ada di oktet 4. Ada 882. Kita bisa pakatkan aja bisa kita pakai 2 sama dengan 255, 255. Jadi 255, 192 adalah kita bisa pakai network bit terakhir ada di oktet 4. Ada 882. Kita bisa pakatkan aja bisa kita pakai 2 sama dengan 255, 255. Jadi totalnya kan ada 2. Kita bisa pakai network bit terakhir ada di oktet 4. Kita bisa pakatkan aja bisa kita pakai 2 sama dengan 255, 255. Jadi totalnya kan ada 2. Kita bisa pakai network bit terakhir ada di oktet 4. Kita bisa pakatkan aja antara 2 sama dengan 255 sampai 255. Totalnya kan ada 2. Kita bisa pakai network bit terakhir ada di oktet 4. Clear ya. Kita bisa pakatkan aja antara 2 sama dengan 255 sampai 255. Totalnya kan ada 2. Kita bisa pakai network bit terakhir ada di oktet 4. Clear ya. Kita bisa pakatkan aja antara 2 kita pakai 12 sampai 255. Totalnya kan ada 2. Kita bisa pakai network bit terakhir ada di oktet 4. Clear ya. Kita bisa pakatkan aja antara 2 kita pakai 12 sampai 255. Ada 2. Kita bisa pakai network bit terakhir ada di oktet 4. Clear ya. Kita bisa pakatkan aja antara 2 kita pakai 12 sampai 255. Ada 2. Kita bisa pakai network bit terakhir ada di oktet 4. Clear ya. Kita bisa pakatkan aja antara 2 kita pakai 12 sampai 255. Kita butuh 60. Maka ada 2. Kita bisa pakai network bit terakhir ada di oktet 4. Clear ya. Kita bisa pakai 12 sampai 255. Kita butuh yang mendekati 28. Ada 2. Kita bisa pakai network bit terakhir ada di oktet 4. Kita bisa pakai 12 sampai 255. Kita butuh yang mendekat 8. Ada 2. Kita bisa pakai network bit terakhir ada di oktet 4. Kita bisa pakai 12 sampai 255. Yang mendekat 8. Ada 2. Kita bisa pakai network bit terakhir ada di oktet 4. Kita bisa pakai 12 sampai 255. Yang mendekat 8. Ada 2. Kita bisa pakai network bit terakhir ada di oktet 4. Kita bisa pakai 12 sampai 255. Yang mendekat 8. Ada 2. Kita bisa pakai network bit terakhir ada di oktet 4. Kita bisa pakai 12 sampai 255. Yang mendekat 8. Ada 2. Kita bisa pakai network bit terakhir ada di oktet 4. Kita bisa pakai 12 sampai 255. Yang mendekat 8. Ada 2. Kita bisa pakai network bit terakhir ada di oktet 4.